kesan yang muncul di masyarakat kok itu saja yang dikasih bantuan. Ya. Ini menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Ya, untuk dimaklumi bahwa sesuai dengan Impres nomor 4 tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional mengamanatkan bahwa semua bantuan sosial kepada masyarakat itu harus sekarang ini mengacu kepada DTSen. Ya. DTSen itu adalah data yang sudah diakui oleh pemerintah pusat karena prosesnya juga itu dari bawah. Yang kita di sana sudah ada masyarakat itu per desil. Desil 1 itu kan namanya miskin ekstrim. Program Pak Bupati di akhir tahun untuk membagi paket sembako kepada masyarakat miskin ekstrim, begitu juga mengacu, bahkan pertama kita terapkan di tahun 2025 ini, karena berlakunya kan dulu di April 2025. Ya. Maka bantuan sosial ini juga mengacu kepada DTSen. Nah, karena jumlah uang kita terbatas, hanya 4 miliar, lalu Pak Bupati mengamanatkan kepada Kadis Perdagangan, harus ada berasnya, ada gulanya, ada minyaknya. Itu makanya kita dengan dana 4 miliar, ke sasaran 15.405, hanya bisa membantu 10 kg beras, 1 kg gula pasir, 1 liter minyak goreng, dan 3 Indomie. Ya. Apa tujuannya? Tentu di samping memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin ekstrim, kita juga lebih kepada menambah suplai. Karena harga-harga biasa menjelang akhir tahun ini kan ada kenaikan. Masyarakat miskin ekstrim ini kan dicirikan dengan banyak usia tidak produktif. Kita lihat tadi banyak nenek-nenek, kakek-kakek. Ya tentu sangat itulah yang sangat layak dibantu. Memang kita sulit menjawab. Ya misalnya ada pertanyaan, aduh Dek Nadil, Pak Bupati Dek Nadil, Pak Kepala Desa, itu yang singkatkan Pak Kepala Desa. Ya. Selama uang itu dari pemerintah, ya saya bilang, ya kita tunduk dengan DTSen ini. Tapi tujuannya adalah sesuai juga dengan amanat Pak Gubernur. Triple agenda Pak Gubernur NTB itu kan satu, menolkan miskin ekstrim. Jadi kita guyur masyarakat kita miskin ekstrim ini dengan bantuan-bantuan supaya mereka keluar dari jurang kemiskinan. Nah kita jaga juga yang hampir miskin ini dengan bantuan UMKM. Memang masih ada data yang belum sempurna di UMKM. Semua laporan dari kepala desa sudah kita input untuk kita bisa membangun database nanti tentang UMKM. Inilah harapannya Pak Bupati. 2025 juga tetap 2026 Pak Bupati juga tetap menganggarkan, tapi mungkin jumlahnya diperkecil. Tapi fokus kita dulu kepada 3,2%. Ada 42.000 sebenarnya jumlah miskin ekstrim. Nah, apa peran Pak Camat, peran Pak Kades? Peran Pak Camat tentu mengkoordinasikan kepala desa, tapi ujung tombak kita adalah kepala desa. Kepala desa sekarang kan ada by name, by address. Pastikan itu sampai. Titik baginya di kantor desa. Kalau ada kepala desa berinisiatif, misalnya membantu masyarakat yang tua, yang masuk misalnya mengantarkannya sampai ke rumahnya, alhamdulillah. Tetapi paling tidak memastikan itu diterima, Pak. Jangan sampai orang lain. Misalnya Ahmad, ya sampaikan Ahmad tanda tangan. Nah, jadi kami keterbatasan hanya mengantarnya sampai kepada kantor desa, karena titik baginya di desa. Kami mohon nanti seperti Pringgabaya Utara ini, dia siapkan tempat, dibantu BKD-nya, dibantu oleh DPD-nya, perangkat desanya. Kan tugas pemerintah ini membuat masyarakatnya senyum dan tetap tersenyum. Tapi untuk target penurunan kemiskinan ekstrim sendiri, Pak? Kalau targetnya Pak Gubernur dan Pak Bupati kan sama, Pak, nol. Nol ya? Jadi 42.000 ini terus akan kita fasilitasi. 0 sampai akhir tahun? Iya, ya 0 sampai ujung di 2027. 2027. Nah, akan nanti diukur di Maret nih, di Maret 2026 diukur lagi. Cuma kan kemiskinan ini fluktuatif ya, dinamis. Setiap saat data ini juga lewat dinas sosial, lewat PKH masih bisa dirubah. Dirubah dengan cara apa? Lewat musyawarah desa. Jadi ini data dinamis, termasuk yang kita yang 15.405 ini kita gunakan data per Oktober 2025. Tentu kondisi Desember sudah berbeda, tapi basis data kita adalah DTSen per Oktober 2025. Pesan terakhir ini, sebagaimana pesan Pak Bupati, tanggal 17 Agustus 2025, genap 67 tahun Nusa Tenggara Barat, sesuai dengan triple agenda Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur. Satu adalah nol miskin ekstrim, 2 adalah ketahanan pangan, 3 adalah pariwisata mendunia. Maka Lombok Timur sengaja memilih tanggal 17 Desember sesuai dengan agenda yang pertama,
untuk menekan miskin ekstrim di Lombok Timur.